Sobat GKI Kanaan dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 11 September 2021. Adapun tema sate kita hari ini adalah Allah itu hidup. Terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yuk kita baca bareng-bareng. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Teman, kita setuju ya, bahwa di balik setiap tindakan baik atau buruk pasti ada konsekuensinya. Demikian pula dengan ketaatan dan kesombongan. Ketaatan itu berujung pada hadirnya rahmat Allah, sedangkan kesombongan mendatangkan malapetaka. Teman, Naaman merupakan seorang panglima Aram yang baik hati. Allah Israel memberkatinya dalam setiap medan perang, walaupun ia berkebangsaan Aram. Namun, untuk apa semua ketenaran dan kekayaan itu apabila dirinya menderita penyakit kusta? Pada zaman itu, gak ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit kusta. Satu-satunya cara adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya pertolongan. Teman, gak diduga nih, salah satu pelayannya memberi informasi bahwa Nabi Elisa sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Informasi itu tentu menimbulkan harapan di hatinya dong. Tanpa berpikir panjang, Naaman berbenah dan pamit kepada rajanya untuk berobat ke Samaria. Selain mempersiapkan surat jalan, ia mempersiapkan hadiah berupa barang berharga, emas dan perak. Sesampai di rumah Elisa, bukan kesembuhan ilahi yang dia alami, melainkan kekesalan hati. Ternyata, dia disuruh Elisa mandi di sungai Yordan 7 kali. Sebagai seorang terpandang dan terhormat, Naaman merasa telah dihina oleh Elisa. Alasan Elisa tuh ada 2 nih teman. Yang pertama, kuasa penyembuhan datang dari Allah Israel, sehingga tempatnya pun haruslah di wilayah Israel dan bukan di tempat lain di Damsyik. Dengan cara ini, jelas terlihat perbedaan mendasar antara Allah Israel yang hidup dengan patung sesembahan dewa-dewi bangsa Aram. Kedua, mematahkan kesombongan Naaman, karena di hadapan Allah Israel semua orang itu sederajat. Untungnya akal Naaman masih sehat, sehingga ia mengikuti saran pegawainya. Ketaatannya membawa Naaman bertemu rahmat Allah dan pribadi Allah Israel, sehingga mata rohaninya pun akhirnya terbuka. Sejak saat itu, ia menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Teman, di luar rahmat Allah, kehidupan manusia itu penuh dengan pemberontakan. Hanya ketaatan semata, hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, itu dia satu doa kita pada hari ini ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih taat pada Tuhan dan juga lebih peka terhadap setiap sentuhannya di dalam hidup kita.
Nah, teman-teman, sebelum kita menutup Saat Teduh pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Kau telah menjaga kami dan melindungi kami selalu. Terima kasih juga atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bersatu teduh pada hari ini. Ya Bapa, kiranya melalui Saat Teduh pada hari ini kami dapat semakin taat padamu dan juga semakin menyadari setiap sentuhanmu dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya di setiap langkah kami di kehidupan ini Kau yang terus sertai dan Kau yang terus bimbing supaya kami dapat terus menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini, kiranya Kau terus menjaga kami dan melindungi kami selalu. Terima kasih ya Bapa atas segalanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebelum kalian tutup video ini, aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, besok kita bakal ada ibadah online di channel ini. Dan juga hari Senin nanti kita bakal Saat Teduh lagi di channel ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat bagiin video ini ke teman-teman kalian yang lain, supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Yang kedua, buat kalian yang punya pertanyaan atau pergumulan, boleh banget langsung aja DM Instagramnya Yuk GKI Kanaan. Karena di situ pertanyaan kalian dan pergumulan kalian pasti bakal dijawab. Oh iya, jangan lupa juga ya buat dengerin podcastnya Yuk GKI Kanaan. Dan yang terakhir teman-teman, hari ini hari Sabtu, jadi kita ada Zoom Fellowship. Buat kalian yang mau ikutan, pantengin aja grup WA atau line kalian, karena di situ link untuk join Zoom-nya dan link untuk stream YouTube-nya bakal dibagiin. Nah, sekian pengumuman dari aku. Terima kasih teman-teman. Have a nice day. God bless you. Bye-bye.